Oke, kita langsung bahas aja ya. Awal tahun 2026 ini rasanya beda banget buat ekonomi Indonesia. Setelah tahun 2025 yang lumayan berat, sekarang tuh kayak ada angin segar. Nah, pertanyaannya sekarang yang juga diangkat di laporan BRI dan Reksa, apa iya awal yang menjanjikan ini artinya sepanjang tahun bakal sukses juga? Nah, ini nih pertanyaan utamanya yang bakal kita coba jawab bareng-bareng. Kita semua kan penasaran, momentum positif di bulan Januari ini beneran bisa jadi patokan buat 12 bulan ke depan nggak sih? Yuk kita bedah lebih dalam. Biar ngerti kenapa sekarang kita optimis, coba kita mundur sedikit deh ke tahun lalu. Awal 2025 itu, pasar lagi lesu banget. Ada yang namanya Trifecta of Challenges, atau tiga tantangan utama yang bikin investor jadi super hati-hati. Nah, di 2026 ini, ceritanya beda. Tantangan-tantangan itu mulai reda, membuat fondasi makroekonomi kita jadi jauh lebih stabil. Oke, sekarang kita lihat lebih dalam yuk, gimana sih pergeseran fundamental ini bisa terjadi? Kita bakal bedah gimana kekuatan ekonomi global yang tadinya jadi penghambat, sekarang justru berbalik jadi pendorong buat Indonesia. Jadi, ini dia nih biang keroknya di awal 2025. Pertama, dolar AS yang kuat banget, yang bikin rupiah kita jadi tertekan. Kedua, imbal hasil obligasi global yang naik terus, yang narik dana investor keluar dari negara kita. Dan yang ketiga, likuiditas global yang makin ketat, artinya duit buat investasi jadi makin sedikit. Kombinasi ketiganya ini, wah, benar-benar bikin investor jadi ciut nyali. Nah sekarang, coba kita lihat gimana ceritanya tantangan-tantangan tadi, itu sekarang malah berbalik arah. Dolar AS diperkirakan nggak bakal segalak tahun lalu. Bank Sentral AS, The Fed, juga diperkirakan bakal lebih jinak, jadi nggak ada lagi ancaman kenaikan suku bunga yang agresif. Dan yang paling penting, likuiditas global diperkirakan bakal tetap aman, nggak sekering sebelumnya. Anginnya benar-benar sudah berbalik arah. Oke, cukup soal makro yang mungkin agak ribet ya. Sekarang kita lihat yang lebih konkret, dampaknya ke pasar Indonesia tuh gimana? Uangnya lari kemana? Datanya bilang apa? Wow, angka ini ngomong banyak banget loh. Di awal Januari kemarin, IHSG kita sempat menyentuh level psikologis 9.000. Ini tuh sinyal yang super kuat kalau kepercayaan investor udah balik lagi, dan mereka udah berani masuk lagi ke pasar saham kita. Keren banget kan awal tahun begini? Di sini, kita bisa lihat posisi kita dengan jelas banget. Kalau kita bandingin sama tetangga, kinerja pasar saham Indonesia di awal tahun ini bener-bener paling oke. Kita naik 3,4%, jauh ninggalin pasar lain kayak Thailand dan India yang malah minus. Ini nunjukin kalau mata investor global tuh lagi tertuju ke Indonesia. Terus, duit asing ini larinya kemana aja sih? Nah, bisa kita lihat di sini. 5 saham yang paling banyak diborong asing di awal Januari itu semuanya nyambungnya ke sektor komoditas. Mulai dari nikel sampai otomotif, ini bukti kalau investor percaya banget sama prospek komoditas dan industri dasar kita. Dan ini dia totalnya, gede banget. Cuma dalam 9 hari pertama di Januari, investor asing udah masukin dana bersih sebesar 3,1 triliun rupiah ke pasar saham kita. Angka segini tuh gede banget dan benar-benar jadi bukti kalau modal asing udah balik lagi dengan percaya diri. Oke, sekarang kita geser sedikit ya fokusnya. Tadi kan kita udah ngomongin pasar modal yang banyak dipengaruhi investor global, sekarang kita intip dapurnya ekonomi kita sendiri. Gimana soal daya beli masyarakat? Apa kabar inflasi dan upah? Soal inflasi, tahun 2025 itu ceritanya naik turun banget. Awalnya kita sempat deflasi, inflasinya rendah banget karena permintaan lagi lemah. Terus, pas pertengahan tahun, mulai normal lagi karena ada momen lebaran. Tapi pas dekat akhir tahun, tekanan inflasi mulai kerasa lagi. Nah, puncaknya itu di bulan Desember, di mana inflasi kita nyentuh angka 2,92%. Ini angka tertinggi sejak 2022. Dan penting nih buat kita tahu, apa sih yang bikin angkanya naik? Nah, di grafik ini kelihatan jelas banget penyebabnya. Ternyata, biang keladinya itu harga makanan yang naik turun, yang meroket sampai 6,21%. Ini sebagian besar karena faktor cuaca yang bikin pasokan komoditas kayak cabai dan bawang jadi terganggu. Terus, dengan harga-harga yang naik, gimana nasib daya beli masyarakat? Nah, disinilah peran kenaikan upah minimum provinsi atau UMP. Untuk tahun 2026 ini, rata-rata UMP naik 5,82% secara nasional. Angka ini tuh tujuannya buat ngejaga biar pendapatan masyarakat bisa ngimbangin inflasi, jadi mesin konsumsi kita tetap jalan. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan utama di awal tadi. Dengan semua data positif ini, apa benar awal yang kuat itu jaminan akhir tahun yang kuat juga? Coba kita lihat, sejarah ngajarin kita apa soal ini. Kutipan dari laporannya ini ngasih petunjuk penting banget. Intinya gini, sinyal di awal tahun itu memang berguna.
tapi bukan penentu segalanya. Artinya, awal yang bagus itu sinyal positif, tapi bukan jaminan. Soalnya, banyak banget hal yang bisa terjadi di tengah jalan yang bisa ngerubah semuanya. Nah, disinilah bagian paling menariknya. Coba lihat tabel ini. Sejarah kasih kita 3 skenario berbeda. Pertama, aturan di tahun 2010, awal yang kuat dengan plus 3%, ditutup dengan akhir tahun yang luar biasa, naik lebih dari 46%. Ini kan skenario impian semua orang ya. Terus ada pengecualian di tahun 2013, awalnya positif, akhir tahunnya malah minus. Ini bukti kalau start bagus aja nggak cukup. Dan yang paling gila, anomali 2025, awalnya datar aja, tapi tiba-tiba di akhir tahun meledak sampai naik lebih dari 22%. Ini nunjukin betapa pasar itu nggak bisa ditebak. Jadi pelajarannya apa dong? Awal yang kuat itu memang bikin peluangnya lebih besar, tapi bukan berarti udah pasti sukses. Kayak tahun 2025 kemarin, kinerja pasar bisa aja tiba-tiba didorong sama beberapa saham doang di akhir tahun yang di awal-awal sama sekali nggak kelihatan. Jadi, daripada kita cuma fokus sama start di awal tahun, mendingan kita pantau hal-hal ini sepanjang tahun 2026. Kita harus terus awasi kondisi makroekonomi, lihat sektor mana yang lagi naik daun, perhatikan kinerja saham-saham pilihan kita, dan pastinya kondisi likuiditas global yang tadi udah kita bahas. Oke, jadi kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan besar. Panggungnya udah siap banget nih buat tahun yang kuat untuk ekonomi Indonesia. Tapi, sejarah juga udah ngajarin kita kalau skenarionya bisa berubah kapan aja. Kira-kira tahun 2026 ini bakal ngikutin pola yang udah-udah? Atau jangan-jangan tahun ini punya ceritanya sendiri yang penuh kejutan? Ya, kita lihat saja nanti.